sedang booming. Waktu itu memang energi belum dunia belum berbicara mengenai masalah lingkungan dan juga belum bicara mengenai sustainability. Jadi bahwa energi daripada fossil fuel itu masih melimpah. Oil and gas, berikut juga dengan fossil fuel. Namun di tahun 2000 itu kan dunia beralih. Dunia sekarang termasuk Indonesia sudah dalam proses untuk menyiapkan yang namanya energy transition. Di 2050 harus mencapai zero net carbon production di Indonesia, itu target dari kita. Sehingga ke depan itu tentu saja mulai sekarang sampai ke depan itu kita harus menggalakkan yang tadi saya bilang, dua hal, energi berbasis sustainability, yaitu energi yang tidak akan habis, yang sifatnya renewable, tapi on one hand juga dia menjawab tantangan lingkungan. Jadi menurunkan panas bumi ini dari 3 derajat menjadi 1,5 derajat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mengurangi role dari fossil fuel atau membatasi role dari fossil fuel dengan menambah energi terbarukan supaya kita bisa generate zero carbon production. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, sebetulnya kalau oil and gas sama panas bumi tidak jauh beda. Kita sama-sama ngebor kok di depan. Cuman tingkat keberhasilannya saja berbeda. Sama tingkat namanya kalau geological settingnya juga berbeda. Kalau oil and gas main di stratigraphic, kalau panas bumi main di fracture. Jadi panas bumi itu dengan oil and gas bedanya, kalau oil and gas itu kita susah untuk bisa menentukan dari permukaan bahwa ada sistem petroleum atau tidak di bawah tanah. Tapi kalau panas bumi itu dari permukaan kita bisa tahu bahwa di dalam itu ada sistem panas bumi. Dari mana ya? Dari manifestasi di permukaan. Tinggal pertanyaannya adalah apakah steam yang kita akan exploit itu memberikan keekonomian yang cukup untuk bisa dikembangkan. Nah, itu panas bumi deal dengan dua hal, permeabilitas yaitu output dan panas. Nah, sistem panas bumi itu tidak selalu memberikan output yang bagus atau tidak selalu memberikan panas yang tinggi gitu. Nah, itu mempengaruhi harga keekonomian. Makanya di oil and gas itu tingkat keberhasilan itu dari pertama kali kita eksplorasi itu hanya 15%. Jadi kalau 10 sumur kita bor itu hanya 1,5 sumur yang berhasil. Nah, kalau panas bumi lebih tinggi karena kita sudah tahu dari atas ada sistem di bawah, jadi kita hanya membuktikan di bawah itu bisa output berapa sama bisa temperatur berapa gitu. Nah, itu yang bedakan sehingga chance untuk sukses di panas bumi itu bisa sampai 50%. Dari 10 sumur kita bor itu 55 sumur itu berhasil. Jadi secara teori itu sebetulnya tidak ada bedanya sedikit lah antara oil and gas dengan panas bumi karena kita sama-sama melakukan pemboran di permukaan. Bedanya adalah pembelinya. Kalau oil and gas itu harganya dari produk itu di-drive oleh market, ya produknya itu bisa dijual kemanapun kita mau selama harga mencukupi. Kalau panas bumi hanya bisa ya di Indonesia saat ini hanya bisa dijual ke PLN, yaitu dalam bentuk listrik. Nah, kita tahu PLN itu adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi shortnya itu adalah kalau di oil and gas kita deal dengan multi-seller, multi-buyer. Kalau di panas bumi kita deal dengan multi-seller, one single buyer. Itu yang membuat significant difference antara oil and gas dengan panas bumi. But overall they are the same. Oke, terima kasih Pak atas penjelasan lengkapnya nih. Background Bapak di oil and gas dan juga panas bumi. Sebelum masuk detail ke bisnis panas bumi, menarik dari yang disampaikan Bapak bahwa panas bumi ini multi-seller single buyer. Nah, di sini apakah Bapak melihat ada potensi misalnya perubahan regulasi dari pemerintah yang memungkinkan untuk merubah market ataupun bisnis dari renewable energy sehingga mungkin bisa lebih masif dan transisi itu bisa lebih cepat, Pak. Jadi kalau misalnya didemokratisasi tidak single buyer, mungkin bisa secara kompetitif bisa meningkat karena juga demand lebih tinggi. Dan ini apakah ada potensi di situ yang Bapak lihat terkait dengan kondisi saat ini? Sebetulnya saat ini memang ada dua skema. Yang saya bilang single buyer itu jadi gini, kalau kita bisa mendatangkan industrial estate, ya kita bisa menjual langsung ke pabrik-pabrik.
Tapi kan masalahnya panas bumi itu lokasinya berada di daerah yang belum terjamah pembangunan. Jadi tidak mungkin kita mendatangkan industrial estate ke daerah yang di tepi gunung. Itu unlikely. Ya, sehingga kita harus menjual ke PLN. Nah, PLN ini tugas utamanya adalah melistriki masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Nah, itu tugas utama PLN. Nah, di dalam Undang-Undang 45 pasal 33 juga mengatakan bahwa untuk kebutuhan hajat rakyat Indonesia harus dikuasai oleh negara. Nah, ini adalah interpretasi daripada pemerintah di dalam menerjemahkan pasal 33 tersebut. Sehingga untuk kepentingan masyarakat banyak tidak bisa diregulasikan. Jadi harus tetap PLN sebagai single buyer. Karena kalau sampai nanti dikompetisikan, pemerintah takutnya akhirnya menjadi masyarakat yang tidak mampu membeli listrik sehingga tidak kebagian. Hanya masyarakat yang mampu saja karena kita bicara dengan subsidi. Makanya hanya dikasih ke PLN. Nah, sudah pernah dicoba dulu tahun 2003 ini di liberate seperti Pertamina di pom bensin. Itu kan juga deregulasi. Nah, waktu itu sudah dicoba, tapi terus kan ada yang membawa ke Mahkamah Konstitusi itu dicabut bahwa ini tidak sejalan dengan Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa ini menyangkut hajat rakyat Indonesia banyak sehingga tidak bisa diliberalisasikan. Itu. Nah, sehingga semua harus yang mau menjual listrik untuk kepentingan rakyat harus melalui PLN, tidak bisa melalui badan-badan pembeli lain kecuali ada industrial estate. Industrial estate kita bisa melakukan sendiri. Itu. Jadi dengan harga market kalau industrial estate, tapi itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Memang sekarang ada juga yang namanya rencana untuk regulasi membuka yang namanya power wheeling. Jadi secara fisik listrik tidak perlu sampai ke. Jadi kalau kita deal dengan perusahaan A gitu, perusahaan A itu memerlukan energi terbarukan, dia tidak mau membeli energi kotor. Nah, kita bisa deal dengan dia tanpa harus secara fisik kita mengantarkan listrik kita ke sana. Jadi ada swap di situ. Walaupun dia menerima listrik dari fosil, tapi dia punya deal dengan yang jual panas bumi, sehingga diasumsikan bahwa dia menerima listrik dari green, dari panas bumi. Tapi itu juga sedang digodok peraturan seperti itu. Nah, kalau peraturan seperti itu bisa dilaksanakan dengan baik, mungkin itu cepat lambat bisa memberikan pengaruh yang cukup baik untuk percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia. Siap, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi memang demokratisasi dari renewable energy ini juga pemerintah punya peran penting di sana, dan memang kondisi saat ini memang ya kita berpihak kepada rakyat memberikan listrik dengan harga yang terjangkau. Cuma memang kalau misalnya dilihat misalnya banyak case misalnya di Jerman dengan feed-in tarif untuk solar energi juga dia awalnya memang adalah supply driven, but di akhir juga akhirnya harga juga semakin murah dan kompetitif. Jadi memang ini seperti ayam dan telur ya, mana yang mau duluan. Sebenarnya kalau misalnya liberalisasi bukan berarti kita tidak memihak ke rakyat, tapi mendorong inovasi di mana nantinya juga harga akan turun. Nah, ini menarik sekali Pak dari penjelasan Pak Pri. Mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi untuk jadi kalau misalnya di bisnis panas bumi, apa sih tantangan teknikal yang mungkin paling besar, dan bagaimana bisa menghadapi tantangan tersebut sehingga bisnis ini bisa masuk secara perhitungan keekonomian, Pak? Jadi tadi saya sudah mention di depan bahwa industri kita ini panas bumi sama dengan oil and gas. Kita melakukan eksplorasi di depan dengan tingkat keberhasilan 50%, lebih baik daripada oil and gas. Nah, itu adalah tantangan utama di panas bumi, yaitu sampai saat ini tidak ada teknologi yang bisa membuktikan besarnya cadangan tanpa harus dilakukan pemboran. Jadi kalau kita melakukan manifestasi di permukaan mengetahui sistem panas bumi di bawah itu hanya perkiraan gitu. Tapi untuk menentukan cadangan kita harus ngebor. Nah, untuk ngebor itu dengan tingkat keberhasilan seperti itu, kemudian biaya pemboran satu sumur antara 7 sampai 9 juta dolar, itu tentu saja investor kan berhitung ya dengan
dengan dengan pembeliannya PLN, dan kita tahu PLN itu harganya di cap, diregulasi oleh pemerintah, tidak sesuai dengan keekonomian proyek, itu yang membuat panas bumi di Indonesia tersendat. Karena tentu saja kayak pengembang ini mau, kalau oil and gas kita ngebor, kita dapat cadangan cukup, kita jual kemanapun bisa, sometimes di atas, sometimes di bawah, tapi average itu secara keekonomian bisa diterima. Gitu. Tapi kalau panas bumi, kita harus jual ke PLN, dan PLN itu adalah sebuah perusahaan yang disubsidi oleh pemerintah, karena dia itu harga jual ke masyarakat dibatasi, di cap oleh pemerintah, sehingga tidak bisa menjual harga listriknya sesuai keekonomian mereka. Nah, sehingga mereka back to back dengan kita. Oke, mereka tidak bisa menjual harga keekonomian, mereka juga tidak mau membeli harga listrik sesuai keekonomian. Nah, di sini adalah pemeran pemerintah paling penting, karena pemerintah yang punya aturan, yang meregulate harga jual dan harga beli ini. Harusnya beda antara kemampuan PLN dengan harga keekonomian proyek ini, yang di mana pemerintah wajib masuk, pemerintah wajib hadir, yaitu dalam bentuk subsidi. Nah, kita tahu bahwa zamannya Pak Jokowi tidak suka dengan subsidi, karena dia bangun infrastruktur segini dahsyatnya, segini masifnya. Sehingga uang yang tadinya dipakai untuk subsidi, ya zamannya presiden-presiden sebelumnya, sekarang dialokasikan untuk bangun infrastruktur. Nah, sehingga ada selisih antara harga keekonomian dengan harga kemampuan PLN. PLN hanya harga belinya dibatasi oleh pemerintah, tidak bisa tinggi-tinggi, karena dijual juga tidak bisa terlalu mahal. Nah, itu yang terjadi sekarang, yang bikin industri ini berkembangnya tidak bisa secara masif, karena memang pemerintah tidak bisa hadir dalam bentuk subsidi, karena memang uangnya tidak ada. Nah, PLN tentu saja tidak mau untuk mengalokasikan keuntungan untuk membeli energi terbarukan, karena PLN itu sifatnya sama dengan kita. Mereka juga perusahaan yang dituntut untuk untung. Nah, kalau mereka dituntut untuk untung dan mereka mempunyai namanya PSO, Public Service Obligation, itu di mana perannya pemerintah masuk melalui subsidi. Itu yang terjadi saat ini dengan industri kita. Nah, kenapa harga panas bumi itu tinggi? Ya karena kita di depan dengan eksplorasi yang tingkat kegagalannya itu cukup besar. Nah, sehingga sangat wajar kalau pengembang minta tambahan premium berupa tambahan project return 1-2% di atas normal daripada return yang kita sudah sepakati. Terus kemudian adalah kalau kita bicara panas bumi, kita itu selalu bicara kapasitas kecil, 50 sampai 100. Padahal kan fungsi daripada harga kan economic of scale. Beda dengan pembangkit diesel, pembangkit batu bara, itu bisa menjerit sampai 600, 1000 apa 2000. Nah, dengan kayak begitu otomatis ya kita tidak bisa menekan harga kita seperti harga fosil fuel. Karena apa ya? Karena itu satu, karena ekonomi scale kita kalah, terus kemudian mereka tidak memperhitungkan faktor lingkungan. Nah, sehingga kita mempunyai selisih gap dengan PLN, yang mana produksi listrik PLN itu mostly dihasilkan dari batu bara. Nah, itu yang sekarang terjadi, itu tantangan utama. Jadi kalau segi teknis adalah menemukan suatu teknologi yang bisa mengurangi tingkat kegagalan eksplorasi. Nah, terus kemudian tantangan kedua adalah bagaimana kita bisa menyiasati suatu teknologi yang bisa mendrive harga turun, supaya bisa mendekati harga kemampuan belinya PLN. Itu. Oke, terima kasih Pak Pri untuk penjelasan yang sangat detail ya. Jadi memang saya sepakat, memang ini di Indonesia terutama itu belum mengenal bahwa faktor lingkungan itu tidak masuk ke perhitungan ekonomi. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat dari perkembangan diskusi-diskusi ekonomi di dunia saat ini, itu faktor lingkungan itu tidak lepas dari ekonomi, karena memang ketika global warming terjadi, kemudian juga kerusakan lingkungan terjadi, itu juga ekonomi juga akan terdampak. Jadi memang mungkin perlu dorongan dari masyarakat terkait kesadaran terkait bahwa faktor lingkungan ini juga sebenarnya harusnya bisa masuk ke perhitungan ekonomi di semua sektor bisnis. Nah, kalau misalnya bicara lebih lanjut terkait
sebagai posisi Bapak sebagai Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Ya. Sebenarnya sudah berapa persen Pak pemanfaatan panas bumi di Indonesia, dan ada berapa persen lagi yang masih bisa dimanfaatkan, dan proyeksinya ke depan itu kita seberapa cepat untuk bisa meng-capture semua energi yang panas bumi yang ada di Indonesia, Pak? Kita tuh punya potensi itu 23,9 gigawatt ya, atau 23.900 megawatt. Itu dari segitu kita baru pakai sekitar sekarang yang install kapasitasnya 2.130. Jadi masih kurang lebih berapa? Baru 8%-an ya? Ya kurang lebih sekitar itu. Jadi kurang lebih sekitar itu yang kita sudah manfaatkan. Kita punya target jangka pendek ini, jadi kita sudah establish yang namanya pemerintah sudah mengeluarkan namanya RUEN, Rencana Umum Energi Nasional, di mana panas bumi targetkan 7.200 pencapaian di 2025, kemudian 10.000 di tahun 2030, kemudian kalau nggak salah 17 sampai 18.000 di tahun 2050. Nah, kalau sekarang baru 2.100, berarti kita bicara tambah 5.000 megawatt 4 tahun ke depan. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin, jelas. Jelas tidak mungkin, karena memang selama masalah tadi perbedaan harga itu masih ada dan tidak ada solusinya, panas bumi tidak akan bisa berkembang seperti yang ditargetkan. Karena kita itu sudah mulai dikembangkan dari tahun 85, dari Pertamina Geothermal Energy di Kamojang. Itu dengan installed capacity pertama 35 megawatt. Bayangin hari ini baru 2.100. Berarti kalau dibagi berapa puluh tahun ini, setahun ini tidak sampai 50 megawatt dengan potensi sebesar itu. Dengan tingkat multiplier impact yang sangat besar dihasilkan panas bumi. Karena panas bumi itu letaknya di daerah yang belum terjamah oleh pembangunan. Jadi dengan industri, dengan kita mengembangkan PLTP di daerah tersebut, maka kita membuka infrastruktur, jadi membuka komunikasi ekonomi sosial masyarakat dari daerah yang tertinggal ke daerah yang maju. Dan itu begitu listrik itu ada, itu industri akan masuk. Jadi bukan industri masuk baru butuh listrik, tapi listrik dulu harus ada. Emang ada kayak ayam dan telur, tapi dalam ini saya percaya listrik dulu ada, baru industri akan masuk gitu. Sehingga daerah tersebut berkembang. Nah, itu kan multiplier efek impact untuk daerah tersebut sangat besar gitu. Jadi ini yang kita sekarang di asosiasi juga ya ibaratnya kalau orang Jawa bilang gregetan gitu, karena ya dengan sistem sekarang di mana setiap 5 tahun presiden ganti, menteri ganti, tentu saja mereka punya agenda sendiri-sendiri. Panas bumi ini industri yang dibangun tidak cepat, 10 sampai 12 tahun statistiknya seperti itu. Sementara untuk menjadi pemerintah itu hanya 5 tahun, menteri hanya 5 tahun. Jadi mereka akan mencari pembangunan yang cepat. Jadi mereka meresmikan, mereka yang memulai dan mereka meresmikan, kan maunya begitu. Kalau panas bumi tidak bisa. Anda memulai nanti mungkin 2 periode ke depan menterinya yang akan meresmikan beda gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi tanpa ada suatu terobosan bantuan pemerintah untuk menyiasati atau menemukan jalan yang terbaik untuk bagaimana menanggulangi perbedaan tersebut, saya rasa ya akan seperti ini saja. Tahun ini kan cuma masuk 190 megawatt. Tahun depan belum jelas. Tahun ini 190 megawatt dari Supreme dan ada Sorik Marapi. Tahun depan kita belum tahu ada berapa lagi. Jadi tidak harusnya kalau dengan 5.000 4 tahun ini harusnya setiap tahun itu di atas 1.000 megawatt sudah masuk. Tapi tidak bisa. Nah, ini akan menjadi tantangan untuk Indonesia karena Pak Jokowi di tahun 2015 sudah di Conference of Party yang di Paris itu kan sudah janji sama dunia bahwa Indonesia akan mempunyai energy mix 23% dari terbarukan. Kalau itu, dan itu komitmen yang sifatnya binding. Kalau itu tidak terjadi, maka akan ada sanksi dari negara-negara lain gitu. Mungkin dana-dana murah yang berhubungan dengan lingkungan tidak akan ada lagi mengalir ke Indonesia. Itu persoalan serius kalau menurut kita ya. Menurut kita persoalan serius. Dan coba bayangkan kalau panas bumi itu emang agak mahal. Kita itu bicara 1 megawatt itu kurang lebih $5 juta. Tapi $5 juta itu sekitar 65% itu adalah total komponen dalam negeri, sehingga akan dipakai dalam negeri sekitar $3,5 miliar. Kalau kita bicara 1.000 megawatt. Jadi $3,5 miliar itu akan dipakai dalam negeri. Jadi sebetulnya
kalau pemerintah ngalah sedikit untuk menjembatani perbedaan itu, ininya investasi juga kembali ke dalam negeri kok, karena sekitar dari 5 miliar dolar itu 3,5 miliar dolar akan dipakai di dalam negeri untuk menumbuhkan economic growth di dalam negeri. Oke, menarik sekali Pak. Gitu. Jadi memang long term point of view di mana bahwa tidak mencari peresmian dan lain-lain itu juga memang sangat penting untuk membentuk crisis resilience, energi crisis resilience yang baik, sehingga memungkinkan adanya investasi-investasi yang bersifat jangka panjang. Saya juga sepakat terkait dengan bagaimana kita sebagai bangsa juga harus komit terhadap apa yang sudah kita janjikan, dan yang lagi hype di masyarakat juga terkait investasi Tesla, di mana mereka juga enggan untuk berinvestasi di negara yang produk-produknya memiliki carbon footprint yang tinggi, dan memang kita tidak siap ke sana karena memang secara awareness masyarakat maupun kebijakan pemerintah belum menuju ke sana. Sudah dimulai tapi tidak secara agresif seperti negara-negara lain. Jadi memang saya sepakat sekali Pak bahwa kita memang harus berpikir jangka panjang dan juga melihat externalities lingkungan itu sebagai salah satu faktor di ekonomi. Nah, kalau melihat tren 1 tahun ke belakang ini Pak, bahwa kita masuk ke pandemi COVID-19. Nah, pasti dari segi pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini juga ada tantangan tersendiri. Boleh bisa cerita sedikit Pak bagaimana teman-teman di Asosiasi Panas Bumi Indonesia ataupun di Supreme bisa beradaptasi dengan tantangan ini dan tetap menjalankan rencana sesuai dengan target. Boleh sharing Pak lesson learned yang didapat selama setahun ini? Ya, jadi kita memang impact sekali besar ini dengan adanya pandemi ini, terutama di lapangan kita yang sedang konstruksi di Rantau Dedap. Kita menerapkan, kita deal dengan 2.000 pekerja di sana, dan kita menerapkan aturan protokol yang menurut kita sekarang sudah ketat. Jadi secara evolusi ya, dari kita ya semua kan juga mencari tahu ini pandemi virus seperti apa kan. Kemudian kita belajar, akhirnya sekarang kita sudah berhasil menerapkan. Proyek ini jadi delay 1 tahun hanya gara-gara pandemi tersebut. Jadi awalnya kita hanya pakai antibody saja, terus kemudian ternyata tidak bisa, terus kemudian kita masuk sampai sekarang kita itu menerapkan yang namanya kita cost itu sangat luar biasa besarnya. Sekarang kita begitu pegawai kita datang dari luar, kita langsung PCR. Kemudian kita karantina 5 hari, sebelum dia keluar boleh kerja kita PCR lagi. Kalau dia tetap confirm negatif, baru mereka boleh kerja. Dan selama mereka kerja di lapangan, mereka tidak boleh keluar. Jadi mereka baru boleh keluar setelah mereka keluar dari camp untuk pulang ke rumah, baru mereka kita lepaskan. Nah, tentu saja sebelum pulang ke rumah juga mereka kita wajibkan untuk mengambil PCR test lagi. Jadi pandemi ini memang selain delay juga costly, very costly to the industry. Jadi terus kemudian juga masalah mobilisasi, barang-barang yang kita kirim kebanyakan dari Cina kan, itu juga semua ketahan. Mereka tidak bisa kirim ke sini, dan begitu masuk pelabuhan, jadi pelabuhan juga pengerjaannya juga tidak secepat biasanya gitu. Jadi banyak hal yang kita belajar dengan adanya krisis pandemi ini, bahwa pandemi ini telah membuat semua proyek terutama panas bumi ini menjadi costly dan terhambat. Namun begitu kita tidak menyerah, kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target yang sudah kita canangkan. Contohnya ada pada Desember lalu itu dari 2.000 orang di lapangan ada 300 orang yang positif COVID. Itu outbreak di tempat kita, itu krisis yang sangat luar biasa besar buat kita, sehingga pada saat dari Natal sampai pertengahan Januari itu banyak orang yang kita kirim ke rumah sakit, kita obatin, dan itu semua atas tanggungan perusahaan gitu. Namun begitu ya sekarang kita bisa dengan protokol yang menurut kita sudah
jauh lebih baik, jauh lebih safe, itu insya Allah kita bisa bisa memperbaiki keadaan dan bisa mencegah untuk outbreak tersebut bisa terjadi. Tentu saja setiap hari pasti ada 1 atau 2, tapi sejauh ini kita sudah mudah-mudahan sudah menerapkan resep yang benar terhadap bagaimana kita melakukan menyelesaikan proyek dengan adanya pandemi ini. Dan ini adalah pelajaran sangat mahal buat kita semua ya. Jadi kalau dan kita berharap vaksin ini efektif sehingga pandemi ini bisa segera berakhir, karena jujur saja biaya yang dikeluarkan untuk pandemi ini luar biasa mahal, luar biasa mahal. Oke, siap Pak. Terima kasih atas live-nya. Jadi kalau saya bisa tangkap bagaimana kita beradaptasi dan terus bagaimana menemukan cara-cara yang baru, belajar dari kesalahan sebelumnya dan memulai cara-cara baru untuk bisa beradaptasi dengan virus yang ada. Ya. Oke Pak. Kemudian kalau misalnya dari segi kita sudah bahas tadi dari segi technical, kemudian juga dari segi komersial. Nah, kalau misalnya kita melihat spektrum yang lebih luas secara bangsa Indonesia, jadi sebetulnya driver paling besar menurut Pak Pri terkait dengan pengembangan energi panas bumi ini, apakah di leadership government dalam hal ini mungkin presiden maupun menteri ESDM, ataupun research yang ada di universitas maupun di bisnis terkait dengan bagaimana bisa menurunkan cost investasi di energi panas bumi. Mana yang menjadi driver utama untuk bisnis panas bumi ini bisa berkembang, Pak? Ya, saya rasa kan Indonesia sudah punya blueprint ya pengembangan energi terbarukan sebagai bagian dari energy mix untuk mencapai 23% di tahun 2025. Itu sudah jelas. Nah, blueprint itu dibuat kan pasti ada dasar perhitungan ya. Memang blueprint itu dibuat dari tahun 2014. Ya, ada dasar perhitungannya, ada kalkulasinya, tidak cuma ngambil angka dari udara saja gitu. Nah, kan tinggal implementasi saja. How it takes to get there. Kan itu message-nya. Nah, ini yang dari awal juga kita sudah tahu pada saat panas bumi targetkan 7.200 sudah tahu bahwa kendala utama itu adalah masalah harga. Tapi begitu itu sudah diresmikan menjadi suatu undang-undang, ya namanya kebijakan energi nasional, seharusnya tinggal dilaksanakan, tidak recycle the wheel lagi, ini kan reinvent the wheel lagi. Sekarang baru ketahui menteri yang baru bilang harganya kemahalan, kita cari lagi. Jadi jadi kebijakannya tidak sustain gitu. Jadi kebijakannya sudah dikeluarkan tapi tidak dijalankan secara konsisten oleh penggantinya. Selalu penggantinya ngerasa bahwa zamannya dia itu energi harus murah, energi harus selalu begitu. Padahal kalau saya melihatnya, energi itu tidak harus murah. Karena kalau energi murah itu tidak ada orang mau conserve. Kalau energi murah, maka orang tidak mau conserve. Energi itu mahal, karena mencarinya memang sulit. Jadi dimanapun, di Jerman, di Inggris pun listrik kan mahal kan, tidak murah kan. Jadi supaya mendidik masyarakat mau conserve. Tapi kalau energi murah ya tidak ada orang mau conserve. Padahal menurut saya conserve sebesar 1 mega itu jauh lebih murah dan lebih mudah daripada kita membangun 1 mega. Jadi kalau menurut saya kebijakan sudah benar, tinggal bagian implementasinya aja yang tinggal komitmen dari pemerintah untuk melakukan itu. Jadi tinggal komitmen dari pemerintah aja sebetulnya. Dari setiap Pak Jokowi ya mungkin nggak bisa Pak Jokowi mungkin sudah bilang bahwa satu adalah energi itu memang harus affordable. Saya setuju energi affordable. Tapi kan sekarang masalahnya kalau kita bicara affordable saja, maka kita hanya affordability saja tanpa bicara mengenai sustainability, terus tanpa bicara mengenai emission reduction, ya akhirnya memang murah gitu. Tapi kan suatu saat kita terjadi krisis. Kenapa? Karena fossil fuel akan habis. Nah, pada saat fossil fuel akan habis, kita akan mendevelop energi terbarukan butuh waktu 10-12 tahun. Nah, itu ada kekosongan gitu di situ. Kan seharusnya kan adalah kita sudah sepakat dengan energy mix segini persen.
Nah, based on segini persen itu dihitung rata-rata tarifnya berapa gitu. Nah, berdasarkan itu, jadi saling subsidi lah. Fossil fuel murah, energi terbarukan mahal. Nah, mereka nanti ketemu di tengah, ini harga optimumnya, kan seperti itu. Nah, kita juga bingung jujur saja. Jadi sepertinya kita sudah sepakat dengan target di panas bumi, tapi kok begitu implementasinya sekarang mundur lagi ke belakang gitu, bahwa melakukan evaluasi lagi seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi Tio seperti itu, jawaban saya adalah ya peraturan sudah benar, itu semua sudah benar, sudah in place, tinggal bagaimana kita melaksanakan, tinggal komitmen pemerintah untuk melaksanakan target yang sudah di set up dari awal, itu saja. Oke, terima kasih Pak. Sepertinya sudah sampai tujuan nih untuk berbuka puasa ya Pak Pri ya. Mungkin Iya. satu pertanyaan terakhir Pak. Oke, boleh. Terkait dengan lesson learn. Jadi di project Supreme terakhir Muara Laboh sukses untuk commissioning 2 tahun lalu, dan itu salah satu milestone bagi Supreme sendiri. Boleh cerita tantangan terbesar dan bagaimana Supreme bisa mengatasi tantangan tersebut sehingga Muara Laboh ini dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik dan akhirnya memberi listrik untuk masyarakat di sekitar sana. Boleh cerita Pak, satu saja mungkin lesson learn yang terbesar yang didapat dari sana buat teman-teman. Lesson learn terbesar itu bahwa kalau perusahaan itu menanamkan investasi suatu daerah, itu kita harus selalu berpikir bahwa masyarakat itu juga harus merasa memiliki investasi tersebut. Oleh karenanya pada saat kita investasi, itu juga kita harus bisa sejalan dengan masyarakat sekitar. Kita juga harus punya empati, jadi kita harus juga menyisihkan, kita punya, walaupun belum kewajiban ya, belum perlu, kita juga harus menyisihkan sebagian dari uang kita untuk membantu mereka dalam bentuk corporate social responsibility. Jadi bahwa di Indonesia itu yang namanya investasi itu memang panjang birokrasinya, tidak mudah. Ini seperti di Muara Laboh, proyek yang seharusnya bisa selesai 7 tahun, baru selesai 12 tahun. Karena masalah itu, ada masalah community, ada masalah sosial, ada masalah kalau technical itu sebetulnya tidak terlalu, technical itu straightforward ya. Jadi kita punya engineer bagus, kita pekerjakan, that's it. Dia akan jalan seperti yang seharusnya. Tapi tidak dengan masalah sosial. Sosial ini di Indonesia ini adalah memainkan peranan sangat penting. Kita salah berinteraksi, maka proyek Anda akan delay dengan waktu yang tidak bisa ditentukan sekarang. Jadi dengan waktu yang mungkin bisa prolong delay. Tapi kalau Anda menghandle dengan baik, maka proyek Anda akan smooth. Nah, kita kebetulan di Muara Laboh ini, tim kita sangat baik, ya, tim kombinasi antara tim luar yang datang dari Jakarta, juga tim lokal dari penduduk setempat, yang kemudian kita bersama-sama melakukan sosialisasi dan engagement dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu saat ini merasa bahwa power plant tersebut adalah milik mereka yang wajib mereka lindungi. Dan mereka saat ini sangat-sangat senang, karena yang tadinya mereka hanya bisa menikmati 3, 4, 5 jam sehari, sekarang listriknya 24 jam. Malah masyarakat sekarang di sana bilang bahwa ini sekarang kita ini tidak kalah terangnya dari Mekah, dia bilang itu. Kalau Mekah 24 jam, kita juga bisa 24 jam. Sampai bilang begitu, karena memang listriknya tidak putus. Nah, yang tadinya anak-anak itu hanya belajar waktu siang, sekarang mereka bisa belajar 24 jam. Yang tadinya ibu-ibu tidak bisa berusaha, sekarang mereka bisa berusaha menjual es atau segala macam, karena sekarang sudah ada listrik. Dan sekarang industri pariwisata semua sudah mulai bergerak di daerah tersebut. Jadi kalau menurut saya itu adalah kunci utama investasi di Indonesia, itu adalah local wisdom. Jadi itu yang paling penting, ya tentu saja yang lain juga, tapi ini menurut saya karena yang paling penting adalah Anda harus bisa menyesuaikan di mana Anda berada, sehingga Anda masyarakat welcome terhadap investasi tersebut, dan masyarakat menikmati bahwa ada investasi yang akan memberikan mereka kesejahteraan ke depannya. Jadi saya rasa itu adalah kunci utama keberhasilan Supreme Energy di Muara Laboh. Dan tentu saja setiap daerah beda-beda.
beda-beda dalam arti kata bagaimana menanggulanginya, bagaimana approach-nya. Tapi intinya adalah local wisdom adalah yang nomor satu. Karena kita tahu kita masuk ke daerah yang belum terjamah, yang kurang terjamah dari pembangunan. Sehingga masyarakatnya sangat mudah untuk diprovokasi oleh orang-orang luar. Ini yang kita harus cermati. Jadi saya rasa itu kesuksesan dari Supreme Energy adalah ya kita punya tim yang baik, kita punya moto perusahaan yang juga baik, mendukung kebudayaan lokal, kebudayaan lokal dan masyarakat lokal untuk bisa maju bersama-sama Supreme Energy di daerah Muara Labu. Gitu saja, Mas. Oke, terima kasih Pak. Ini jujur saya juga kuliah di sini project management Pak. Jadi saya bisa simpulkan bahwa stakeholder management dari PT Supreme ini dengan sangat baik, terutama terkait dengan community. Jadi saya izin sedikit Pak untuk promosi buat teman-teman yang ada. Ini juga akan diupload di YouTube PPI UK bahwa kita Indonesia Scholars International Convention ini adalah salah satu pre-eventnya. Nanti kita akan ada main event di Juli, teman-teman semua. Salah satunya kita juga akan membahas energi dan tema yang kita bawa tahun ini sejalan juga dengan visi dari Supreme, Indonesia Leveling Up, Enhancing Indonesia's Crisis Resilience. Jadi yang diceritakan Pak Pri tadi terkait bagaimana listrik bisa mengubah struktur kehidupan masyarakat, ekonomi dan sosialnya bisa menjadi lebih baik, dan juga bagaimana Enhancing Indonesia's Crisis Resilience ini memang tidak murah, tapi ini harus dilakukan untuk sustainability Indonesia ke depan, karena kita tidak bicara 5-10 tahun ke depan, tapi kita berbicara Indonesia 50-100 tahun ke depan, sehingga itu akan jadi make sense untuk invest salah satunya di panas bumi. Saya mengucapkan good luck Pak untuk proyek-proyek yang sedang berlangsung maupun proyek-proyek di baik Supreme maupun semua anggota dari Asosiasi Panas Bumi Indonesia. Semoga bisa melewati COVID-19 crisis ini dengan baik dan tetap memajukan kelistrikan di Indonesia yang memang membawa manfaat real untuk masyarakat. Silakan Pak Pri untuk closing statement sebelum kita tutup. Oke, terima kasih ya teman-teman di ini PPI ya, Mas Tio ya? Iya, PPI UK, Pak. PPI UK, terima kasih untuk mengundang saya di dalam sesi hari ini mengenai knowledge, mengenai sharing pengembangan panas bumi di Indonesia. Jadi saya berharap teman-teman semua nanti kalau sudah lulus, ya pulang mengabdi. Tadi Mas Tio sangat baik sekali bilang bahwa lingkungan itu terpengaruh sangat besar dengan keekonomian, itu sangat benar. Sehingga mari kita membangun energi terbarukan yang potensi sangat besar di Indonesia, yang saat ini kendalanya tadi sudah ceritakan apa saja gitu. Jadi sangat sayang kalau potensi energi terbarukan di Indonesia seperti panas bumi, ada air, ada biomass, ada angin, ada air laut, segala macam itu kalau kita tidak kembangkan secara optimal. Jadi kita berharap anak-anak muda seperti teman-teman sekalian yang tentu saja mempunyai idealisme yang tinggi, bagaimana hidup di dunia yang lebih sehat ke depannya itu buat generasi kalian dan anak cucu kita nantinya untuk kita bersama-sama kembangkan. Jadi industri panas bumi atau energi terbarukan ada suatu niscaya yang harus dikembangkan, tidak bisa tidak. Indonesia harus masuk ke sana, suka atau tidak suka, mau tidak mau harus masuk ke dalam energi transisi. Kita harus mulai sekarang berusaha semaksimal membatasi involvement daripada fossil fuel. Jadi karena fossil fuel eranya sudah selesai, kita sekarang eranya maju ke depan di energi terbarukan. Oleh karenanya tentu saja kita mengundang nanti ya mudah-mudahan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa kembali dengan idealisme sehingga Indonesia energi terbarukan bisa berkembang sesuai dengan rencana-rencana yang sudah kita targetkan untuk dunia yang lebih sehat dan lebih baik. Itu saja dari saya. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan saya ke depan, insya Allah kalau diundang saya insya Allah bersedia. Segitu saja Mas Tio. Terima kasih. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Pri atas kehadirannya. Ini sangat daging semua ya kalau kata orang sekarang. Kita bahas dari teknikal, komersial, ekonomi, lingkungan maupun sosiokultural. Bagaimana kita bisa mendorong panas bumi. Semoga Indonesia bisa beralih juga seperti Pak Pri yang awalnya di petroleum
fossil fuel ke renewable, karena memang dunia berubah. Indonesia juga semoga bisa segera berubah dengan baik di transisi energi ini. Juga terima kasih atas kesediaannya. Nanti kita akan mengobrol lebih lanjut, Pak, di kesempatan berikutnya. Terima kasih atas dukungannya, untuk juga supportnya untuk anak muda bisa membangun Indonesia lebih baik, Indonesia yang lebih sehat, Indonesia yang memiliki crisis resilience yang lebih baik. Ya, semoga diskusi kali ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang hadir maupun nanti yang menonton YouTube PPI UK, dan bisa menebarkan semangat bahwa Indonesia bisa untuk mengutilize energi terbarukan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya ucapkan sebentar lagi akan berbuka. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman di Indonesia, dan juga selamat siang untuk teman-teman di UK. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat semuanya. Terima kasih, Pak Pri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pri. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di acara pre-event ISIC berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Tio. Terima kasih, Pak Bayu. Izin, Liv. Terima kasih.